Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Azahra, NIM 21042336, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu, yaitu saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting yang telah saya simpulkan dan saya dapatkan. Legitimasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh, sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Nah, umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat. Nah, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut dengan sadar hukum. Nah, apa sih jalur non-litigasi? Berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Nah, penyelesaiannya itu seperti apa? Contohnya, perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam Peraturan Perundangan Indonesia. Pertama, dalam penjelasan pasal 3 UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit disebut dengan arbitrase tetap diperbolehkan. Kedua, dalam UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 10 dinyatakan alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi seperti negosiasi, mediasi, dan penilaian para ahli. Nah, apa saja hukum selanjutnya? Yaitu hukum acara. Dikenal juga sebagai hukum prosedur atau peraturan keadilan. Serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankan persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum secara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara berbeda dengan hukum material yang mengatur mengenai substansi hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara. Dalam hal ini, beberapa pakar mendefinisikan hukum acara sebagai yaitu cara mempertahankan sebuah hukum. Hukum acara pada umumnya mengatur cabang-cabang hukum yang umum seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Masing-masing negara memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda pula. Pada dasarnya, hukum acara di Indonesia terbagi atas. Pertama, hukum acara pidana, yaitu yang mengatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, hukum acara perdata, yang secara umum diatur oleh Hessian Inland Reglement di Jawa dan Madura atau Reglement for the British Western di luar wilayah tersebut. Nah, selanjutnya hukum acara pengadilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Selanjutnya, hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Terakhir, hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Selain produk-produk hukum yang disebutkan di atas, hukum acara Indonesia juga diatur oleh peraturan-peraturan subsidiar lainnya yang mengatur hal-hal khusus seperti Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Umum, dan jurisprudensi dan peraturan dan instruksi Mahkamah Agung. Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan atau berhubungan, sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan di Indonesia ada 5 jenis peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan tipikor. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, yaitu dengan kata pembuktian bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, yaitu berwijis. Ada kalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, ada kalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut, yaitu terdapat suatu kepastian. Pembuktian adalah perbuatan pembuktian, yaitu membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Nah, menurut Munir Fudi bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana hampir seragam di negara manapun, bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak jaksa penuntut umum. Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fudi bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian, yaitu dalam kurung burden of proof, burden of producing evidence, harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan. Misalnya, dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Alat buktinya adalah jika menurut pasal 18.4 ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah menurut KUHP adalah keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk surat, dan keterangan terdakwa. Jika dalam sistem pembuktian hukum pidana yang menggunakan sel-sel negatif which delete alat bukti yang sah menurut undang-undang yang bisa digunakan sebagai pembuktian, jadi bisa dikatakan selain alat tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Perbedaan barang bukti dan alat bukti, yaitu perbedaan barang bukti dan alat bukti itu merujuk pada barang bukti yang digunakan dalam kejahatan tindak pidana. Barang bukti sendiri juga menjadi hasil dari adanya tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti juga berguna sebagai suatu keterangan dalam membantu penyidikan tindak pertama tindak pidana. Sedangkan untuk alat bukti sendiri dalam bentuk keterangan saksi, tulisan atau surat, keterangan yang berbagai pihak, keterangan ahli, hingga informasi bisa dilihat. Selain hal tersebut, maka tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Waalaikumsalam.